Rabbil alamin, assalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan maghfirahnya. Kita diberikan Allah sehat, diberikan oleh Allah sempat sehingga bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah pada kita hingga yaumil qiyamah, sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang sholatul duha. Sholatul duha. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, Awsani khalili bisalas. Kekasihku, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menasihatiku tentang 3 perkara. Beliau memberikan wasiat tentang 3 perkara. Siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Pertama, agar aku senantiasa menjaga puasa 3 hari pada setiap bulan. Ini yang mungkin sering kita sebut dengan saumul bid, yaitu puasa pertengahan bulan. Warok atad duha, menjaga 2 rakaat sholat duha. Wa an utira qabla an anam, yang ketiga, agar aku senantiasa menjaga sholat witir sebelum tidur. Ai usallil witri, atau menjaga sholat witir. Jadi sholat witirnya bisa dilakukan sebelum tidur, atau sholat witirnya bisa dilakukan tengah malam setelah sholat tahajud atau sholat lail. Wa aqalluha rakaatan, jumlah rakaatnya paling sedikit adalah 2 rakaat. Lamma dzakarahu fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, wa aktsaruha samanu rakaat, adapun paling banyaknya itu 8 rakaat. Lamma rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdulahu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga oleh Imam Muslim, sedang lafaz miliknya. Fi hadisi Ummi Hani radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Hani radhiyallahu anha, annahu lamma kana amul fathi, yakni ketika hari Fatah, yaitu pada hari penaklukan kota Mekah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makkah. Nabi berada di puncak kota Mekah. Jadi pada Yaumul Fatah, Nabi SAW berada mendatangi puncak kota Mekah. Itu kan kalau kota Mekah itu kan ada gunung-gunung gitu. Dan lembahnya, salah satu lembahnya itu yang sekarang ada Masjidil Haram. Tapi di kiri kanannya itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Kalau asatidah yang sudah atau yang belum pernah sana mungkin diceritain dikit. Nah, gunung-gunung itu sekarang dilobangin, dibuat jalan-jalan tembus, jalan-jalan tol. Jadi mungkin kota terbanyak terowongannya itu mungkin Mekah itu ya. Gunung, nggak, daripada bongkar batu segitu gede,
Nah, udah dibolongin aja, dibikin terowongan-terowongan. Itu untuk jamaah haji yang hari ini melaksanakan haji itu, ya sebagian maktab itu selalu pulang perginya menuju Masjidil Haram melewati terowongan itu, jalan kaki. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghaslihi fasatarat alaihi Fatimah. Nabi berdiri menuju tempat beliau mandi yang kemudian dibatasin oleh Fatimah. Summa akhadha saubahu, kemudian beliau mengambil pakaiannya. Wal tahaffa bihi, mengambil pakaiannya kemudian berpakaian yang baik. Summa shalla samaniya rakaat subhatad duha, kemudian beliau melaksanakan sholat 8 rakaat sholat duha. Subhatad duha itu artinya sholatud duha, yaitu sholat duha. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha 8 rakaat. Jadi paling sedikitnya 2 rakaat, paling banyaknya 8 rakaat. Wal afdalu ayyufassilu baina kulli rakaatain. Yang bagus atau yang utama adalah hendaknya sholat 8 rakaat itu yufassilu baina kulli rakaatain, dipotong 2 rakaat 2 rakaat. Jadi tidak 8 rakaat tapi 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Lamma jaa fi riwayati Abi Dawud, sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, anha darinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fathi subhatad duha samaniya rakaat yusallimu min kulli rakaatain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat pada Yaumul Fath tadi hari pembebasan kota Mekah, subhatad duha sholat duha, samaniya rakaat sebanyak 8 rakaat, yusallimu min kulli rakaatain, beliau salam setiap 2 rakaat. Jadi pelaksanaan sholat duha itu 2 paling banyaknya 8 rakaat. Wa waktuha min irtifa'i syamsi hatta zawal. Adapun waktunya yaitu sejak matahari meninggi. Meninggi di sini para ulama sebagian menyebutkan setinggi tombak. Jadi waktu duha itu kira-kira kalau diancar-ancar ya setinggi tombak awalnya, dan yang terakhirnya adalah waktu zawal, sebelum zawal, yaitu duhur maksudnya. Kalau disebutkan zawal itu waktunya waktu duhur. Jadi duha itu bisa dilaksanakan sejak matahari terbit mulai meninggi dikit sampai terakhirnya adalah sebelum duhur. Kalau sudah datang duhur berarti waktu duha sudah habis. Wal afdalu fa'alaha inda mudiyyi rub'in nahar. Yang paling utama atau paling bagus waktunya yakni 1/4 waktu siang. Kalau 1/4 waktu siang, kalau misalnya diperkirakan duha itu 7:30 gitu, diperkirakan terakhir duhur, nah tengah-tengahnya itulah kira-kira waktu yang paling utama. Rawah Muslim wa ghairihi an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna duha.
Nabi SAW pernah pergi ke daerah Kuba, ke penduduk Kuba. Sedangkan mereka sedang melaksanakan sholat duha. Kuba ini nama tempat ya, nama tempat di kota Madinah, di sekitar kota Madinah. Faqala, Nabi bersabda, sholatul awwabina idza ramidatil fisalu minad duha. Ketika melihat orang Kuba sedang melaksanakan sholat duha ini, Nabi mengatakan sholatul awwabin. Sholat duha itu adalah sholatnya orang-orang yang bertaubat. Sholatnya orang-orang yang bertaubat. Idza ramidatil fisalu minad duha. Yaitu ketika ramidatul fisal. Waktunya itu ketika fisol anak onta romido, kepanasan. Jadi kalau anak onta sudah kepanasan. Jadi waktu dua itu yang afdal itu ketika anak onta kepanasan. Kalau anak onta belum kepanasan berarti masih pagi, masih awal waktu. Tapi kalau dia sudah kepanasan itu kira-kira kalau dibikin jam ya kira-kira jam 9, jam 8, 9, 10 ya. Jadi sudah panas ya. Kalau misalnya belum panas itu berarti memang awal waktu. Kalau sudah kepanasan itu sudah kesiangan ya, sudah mendekati duhur. Minad duha yaitu termasuk dari waktu duha. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa kapan waktu paling utama, yaitu waktu antara pagi dengan sebelum siang. Ukurannya apa? Kira-kira kalau ada onta yang anak onta berjemur itu sudah mulai kepanasan. Anak onta al-fisal itu anak onta yang sudah mulai akan belajar disapih gitu. Nah. Al-awwabin jam'u awab. Al-awwabin itu jam'u awab, yaitu orang-orang yang bertaubat. Wa huwa raji'u ilallahi ta'ala, yaitu orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pernah menyimpang kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ikhwan sekalian, sholat duha ini subhanallah, saya melihat begitu indahnya Islam supaya kita ini tidak terlalu mencintai dunia. Ini kalau saya melihat waktu duha ini, kalau dilihat dari segi produktivitas kerja, itu puncak-puncaknya orang senang kerja. Pagi masih males, kalau siang sudah lemes gitu. Nah, jadi duha ini puncak-puncaknya kalau orang mau kerja itu lagi mesinnya panas ini. Mesinnya panas. Tapi ada satu ibadah yang di tempat itu. Supaya apa? Supaya hati kita ini tidak terlalu mencintai terhadap dunia. Karena memang kecenderungan manusia itu apa? Sangat cinta kepada dunia. Kita ini itu sangat cinta kepada dunia. Cinta pada harta, cinta pada kedudukan, cinta pada rumah, cinta pada keluarga dan seterusnya, itu kecenderungannya seperti itu. Dan Allah beri istirahat hati itu tepat di tengah-tengah kita sangat cinta terhadap dunia. Nah, mudah-mudahan ini justru malah dengan seperti ini produktivitas kita lebih bagus. Wah, sedang sepaneng kemudian kita istirahat sebentar dengan 2 rakaat duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan ini. Ramidatil fisal ay ihtaraqat min harir ramda. Kalimat ramidatil fisal itu artinya ihtaraqat, kebakar karena panasnya sinar matahari tadi, ramda. Awajadati haris syams, atau mendapatkan panasnya matahari. Warramda fil asal, kalimat ramda asalnya adalah al-hajarah al-hamiyah min haris syamsi. Kalau makna aslinya ar-ramda itu adalah
batu yang mendidih, yang panas karena tersengat oleh matahari. Jadi kalau kalimat romdok sendiri itu artinya aslinya apa? Batu yang sudah terjemur oleh matahari yang menjadi panas. Nah. Wal murad irtifa'un nahar. Yang dimaksud adalah matahari itu siang sudah mulai meninggi. Ya, seperti kita hari ini, kawan sekalian, kalau jam-jam 7 itu masih adem, ya panas tapi panasnya adem gitu. Nanti jam 8 mulai lebih panas, jam 9 lebih panas. Nanti jam 12 ya bisa cukup untuk mematikan corona gitu ya. Ini karena musim hari ini musim corona. Makanya kalau pagi ini kita olahraga dikit-dikit lah ya, olahraga biar badannya sehat, terjemur. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari musibah yang hari ini sedang melingkup kita.